Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Hari ini Patrice Dorgu terbang ke Manchester United untuk jadi rekrutan pertama Manchester United era Amorim. Patrice Dorgu mengucapkan perpisahan emosional kepada Lecce sebelum bergabung dengan Manchester United. Bek 20 tahun itu bakal segera menjalani tes medis setelah kedua klub mencapai kesepakatan senilai 29 juta pound sterling. Dorgu sempat mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam skuad Lecce untuk terakhir kalinya setelah Manchester United mengizinkan permintaan klub Italia tersebut. Dalam pertandingan melawan Parma yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Lecce, Sabtu 1 Februari dini hari, Dorgu memang tidak dimainkan. Namun setelah peluit panjang berbunyi, sorotan tertuju pada saat dia melambaikan tangan kepada para pendukung yang hadir. Pelatih Lecce, Marco Giampaolo, mengkonfirmasi bahwa kepindahan Dorgu ke Old Trafford bakal segera terrealisasi. Ya, Patrice Dorgu bakal terbang ke Manchester pada Sabtu hari ini, ujar Giampaolo. Dia adalah pemain dan pribadi yang luar biasa. Saya tidak memainkannya malam ini karena pikirannya mungkin sudah berada di Old Trafford, tambah Giampaolo. Jika tidak ada kendala dalam pemeriksaan medis, Dorgu bakal menjadi rekrutan pertama Manchester United di era Amorim. Bek asal Denmark ini memang menjadi target utama Amorim, terbukti dengan dua tawaran yang sebelumnya ditolak Lecce sebelum akhirnya kesepakatan tercapai pada percobaan ketiga. Dorgu diproyeksikan menjadi bagian penting dalam skema 3-4-2-1 yang diusung Amorim dengan peran sebagai wingback yang aktif dalam membantu serangan. Selain itu, kehadiran Dorgu diharapkan mampu mengatasi krisis di posisi bek kiri setelah cedera panjang yang dialami Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Sejauh ini Manchester United terpaksa memainkan Nozer Mazraoui dan juga Diego Dalot yang sejatinya berposisi sebagai bek kanan untuk mengisi kekosongan di sisi kiri pertahanan. Kepindahan Dorgu ke Manchester United menandai langkah besar dalam karirnya. Sejak melakoni debut profesionalnya melawan Lazio musim lalu, dia telah tampil dalam 34 pertandingan di semua kompetisi bersama Lecce, mencetak 2 gol dan 1 assist. Dorgu diperkirakan bakal menyaksikan langsung pertandingan Manchester United melawan Crystal Palace di Old Trafford pada minggu besok sebelum resmi bergabung dengan tim barunya tersebut. Aston Villa bisa jadi penyelamat bagi Marcus Rashford jika kebingungan tempat. Jelang penutupan jadwal transfer Januari 2025, Aston Villa dikabarkan mengintip peluang untuk menggait penyerang Manchester United Marcus Rashford yang saat ini tidak masuk ke dalam rencana tim utama. Seperti diberitakan sebelumnya, masa depan pemain 27 tahun itu di Old Trafford masih menjadi tanda tanya seiring minimnya waktu bermain yang dia dapatkan di musim ini. Rashford terakhir kali tampil untuk United pada 12 Desember dalam laga Liga Eropa melawan Victoria Pleasant sebelum akhirnya dicadangkan oleh pelatih Ruben Amorim di derby Manchester. Amorim mengungkapkan bahwa Rashford bisa menjadi aset berharga bagi tim, namun sang pemain dinilai belum memenuhi standar yang diharapkan untuk kembali masuk skuad utama. Dalam beberapa pekan terakhir, perwakilan Rashford dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan beberapa klub top guna mengukur ketertarikan terhadap sang pemain. Dengan bursa transfer yang bakal segera ditutup pada Senin mendatang, masa depan Rashford masih belum menemukan kejelasan. Meski ada kemungkinan Rashford tetap bertahan di MU, opsi peminjaman disebut-sebut menjadi skenario yang paling realistis untuk saat ini. Dilansir dari BBC, Aston Villa menjadi salah satu klub yang tertarik menggunakan jasa Rashford. Meskipun belum ada kepastian terkait pembicaraan resmi antara kedua klub atau kesediaan Rashford untuk bergabung. Villa sendiri dapat menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions setelah memastikan posisi 8 besar di Liga yang membuat mereka berhak tampil pada fase knockout mulai Maret mendatang. Salah satu kendala utama dalam kepindahan Rashford adalah gajinya yang tinggi, mencapai lebih dari 300.000 pound sterling per pekan. Hal ini pula yang membuat Barcelona mundur dari perburuan Rashford. Manchester United yang tengah berupaya mengurangi beban keuangan berusaha mencari solusi terbaik agar tidak menanggung biaya besar dalam kesepakatan transfer, baik dalam bentuk peminjaman maupun kepindahan permanen. Dengan batas waktu yang semakin dekat, spekulasi mengenai masa depan Marcus Rashford dipastikan bakal terus berkembang dalam beberapa hari mendatang. Bahkan sampai 10 pertandingan, apa yang terjadi dengan lini serang Manchester United? Manchester United meraih kemenangan pada 3 laga terakhir. Namun pada 3 pertandingan itu tidak ada gol dari penyerang tengah. Bahkan penyerang tengah MU gagal bikin gol dalam 10 laga terakhir. MU baru saja meraih hasil positif pada laga terakhir fase Liga Ajang Liga Eropa musim ini. Tandang ke markas tua Bukares, pasukan Ruben Amorim menang dengan skor 2-0 di pertandingan di Rumania itu.
Hasil tersebut membawa United mengakhiri persaingan di fase Liga dengan berada di peringkat ketiga klasemen. Setan Merah meraih 18 poin dari 8 laga, hanya tertinggal 1 poin dari Lazio yang finish di puncak klasemen. Kembali pada duel melawan Steaua Bukares, gol-gol kemenangan MU dicetak Diego Dalot dan Kobbie Mainoo, dua pemain yang bukan berposisi sebagai penyerang tengah. MU punya 3 penyerang tengah pada musim kali ini. Mereka adalah Marcus Rashford, Zirkzee dan Højlund. Performa dan situasi ketiganya tengah dapat sorotan tajam. Rashford punya masalah personal dengan Ruben Amorim dan sudah lama tidak dimainkan. Højlund kehilangan ketajamannya dan sudah lama tidak menjebol gawang lawan. Hal yang sama terjadi pada Zirkzee. Pada 10 laga terakhir yang dimainkan MU di semua ajang, tidak ada gol dari penyerang tengah. Terakhir kali penyerang tengah MU bikin gol adalah saat Zirkzee membobol gawang Tottenham Hotspur 20 Desember 2024. Amad Diallo belakangan menjadi pencetak gol yang produktif. Posisinya adalah winger atau wingback. Lalu ada Bruno Fernandes dan Martinez yang juga masuk dalam daftar pencetak gol. Mereka juga bukan penyerang. Selain kinerja penyerang tengah yang belum ditingkatkan, MU juga harus bermain lebih konsisten. 3 kemenangan beruntun melawan Rangers, Fulham dan Steaua Bukares bisa jadi pertanda positif. MU ingin terus berada dalam tren kemenangan. Itu memang sangat penting. Anda bisa merasakan ruang ganti lebih rileks, tetapi lebih rileks dengan cara yang baik karena kami tahu bahwa semuanya bisa berubah pada hari Minggu. Tetapi Anda merasa itu adalah lingkungan yang berbeda, ucap Amorim. Sudah tolak Tottenham Hotspur Matt Tuchel menuju Manchester United, akankah itu terjadi? Ada update baru seputar masa depan Matt Tuchel. Bintang muda Bayern Munchen itu dilaporkan telah menolak tawaran Tottenham Hotspur untuk dirinya. Jelang penutupan bursa transfer kali ini, Matt Tuchel memang lagi ramai dikabarkan bakal cabut dari Bayern Munchen. Dia ingin pindah klub demi mendapatkan jam bermain yang reguler. Ada banyak klub yang berminat pada jasa sang winger. 2 klub asal Inggris, Tottenham Hotspur dan Manchester United, jadi 2 tim terdepan untuk mendapatkan jasanya. Fabrizio Romano melaporkan bahwa ada update besar terkait masa depan Matt Tuchel. Sang winger dilaporkan telah menolak tawaran dari Tottenham Hotspur. Menurut laporan itu, Matt Tuchel memutuskan untuk tidak menerima tawaran dari Spurs untuk dirinya. Tim asal London Utara itu berminat membelinya secara permanen dari Munchen. Mereka siap membayar 60 juta euro untuk jasanya, dan bahkan Daniel Levy selaku bos Spurs terbang ke Jerman untuk meyakinkan sang winger. Namun Matt Tuchel memutuskan untuk menolak tawaran dari Tottenham Hotspur itu. Dia merasa tidak sreg untuk bergabung dengan The Lily Whites. Menurut laporan yang sama, saat ini MU jadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa Matt Tuchel. Sang winger dilaporkan tertarik untuk bergabung dengan Setan Merah. Dia menilai proyek yang sedang dibangun United itu saat ini sangat cocok dengan dirinya. Jurnalis Paul O'Keefe mengungkapkan bahwa sang pemain hanya ingin bergabung dengan Manchester United dalam laporannya. Dia pun mengatakan, Matt Tuchel menginginkan Manchester United. Mari kita lihat bagaimana Bayern memainkannya, ungkap dari O'Keefe. Dengan pernyataan ini, fans Spurs harus menerima kenyataan bahwa mereka ternyata masih belum lebih menarik dari Setan Merah. Jadi dia saat ini masih menunggu Setan Merah mengajukan tawaran yang konkret kepada Bayern Munchen untuk mendapatkan jasanya. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU saat ini sedang bernegosiasi dengan Bayern Munchen untuk transfer Matt Tuchel. Mereka dikabarkan bakal meminjam sang pemain selama 6 bulan dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman.